ya, jangan lupa cuci. Aduh, nggak ada itu apa namanya, tangan sanitizer ada di tangan 6 langkah, pakai handscoonnya nggak ada ya, handscoon bersih aja ya teman-teman. Oke, langsung masuk. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Nazara dan nurse saya. Oke, jadi kita izin meriksa gelang identitasnya terlebih dahulu ya Bapak ya. Oke, Bapak X usianya 50 tahun. Tanpa tanggal lahirnya sudah sesuai, oke, dan lahirnya juga sudah sesuai. Jadi Bapak hari ini saya dari shift pagi. Gimana? Dari mana ambilnya? Oh, oke. Shift yang berjaga pada shift pagi dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang nanti. Hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan labnya, dan dari nilai hemoglobinnya itu darah di tubuh Bapak, bahasa awam aja ya, kurang dari 7, dan itu mengindikasikan adanya kekurangan volume darah ya Bapak ya, dan ini tidak baik. Jadi nantinya kita akan melakukan transfusi darah sel darah merah atau packet red cell seperti itu. Nah, nanti untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sudah siap? Oke, sudah siap. Sebelumnya ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada ya? Oke, baik. Jadi nanti kalau semisal nanti ada rasa mual, muntah, atau nanti akan saya periksa juga apakah ada peningkatan suhu dan tanda-tanda vitalnya. Nanti kalau semisal memang ada reaksi alergi akan langsung saya stop ya. Jadi pada saat ada reaksi alergi langsung di stop ya, nggak boleh dilanjutin lagi, jadi langsung diubah ke NaCl kayak gitu. Nah, udah dijelasin ya. Nah, terus langsung aja tuh kita tutup tirainya, tadi kontrak sudah. Pak, saya tutup tirainya untuk menjaga privasi Bapak ya. Baik, nah ini juga udah dipasang. Kemudian kita akan melakukan pengecekan dulu, misalkan darahnya udah datang ya. Oke nurse, tolong dibantu. Masya Allah. Nah, pakai ini ya, dilihat ya, kan ini banyak ya. Hah? Enggak, ini aja pakai buku aja ini ya. Nah nurse, dilihat nurse, untuk golongan darahnya benar O resus positif. Benar. Oke, atas nama Bapak X. Iya. Usianya 50 tahun. Oke, kemudian nomor rekam medisnya 12345. Iya benar. Terus apa lagi? Nomor kantong darah 350. Oke, darahnya satu kolom darah 500 ml ya. Oke, expire date-nya itu masih di tahun 2028. Oke, kemudian untuk produk kantong darahnya pas keluar dari bank darah tidak ada yang bocor ya. Kemudian warna darahnya juga masih segar. Jam keluar kantong darah jam 10 tadi, jam 10 pagi. Oke, sudah sesuai ya. Nah, kita udah cuci tangan semuanya, kemudian oke, nah ini jadi di awal sama di akhir kita akan mengaliri pasien ini NaCl sebanyak 50-100 cc kayak gitu ya. Jadi ini kan udah pakai NaCl ya. Jadi kalau semisal kalian mau pakai 3-way bisa, atau nantinya ini kalian ganti. Tapi kan agak ribet ya. Jadi mungkin pakai 3-way aja nantinya. Jadi pertama coba dialiri, tapi nggak usah dialiri beneran ya. Oke. Itu sekitar 15 menit ya biasanya ya. Dimatiin kan ya? Nyalain beneran. Oke, udah. Anggap udah ya. Oke, Bapak, di sini sudah dialiri 50-100 cc. Nah, kemudian oh iya, jangan lupa sebelum ini kalian cek dulu tanda-tanda vitalnya ya. Jadi di awal banget itu setelah mengecek apa? Kantong darah, kalian cek dulu tanda-tanda vitalnya. Tadi apa aja? Tekanan darahnya, suhu, RR, nadi, apalagi demam atau enggak, terus mual, muntah, atau yang lainnya ya. Ditanyain aja ada lagi Pak yang lain selain yang saya sebutkan gitu kan. Habis itu udah kalian aliri tuh 50-100 cc. Nah, habis kalian aliri baru kalian cek lagi ya, 2 kali cross check ya. Jadi nanti kalian cross checknya tuh dari gelang identitasnya ini, tapi langsung aja gitu loh, nggak usah yang selengkap tadi kayak gitu. Oke, sudah benar, baru langsung kalian pakein 3-way. Harusnya dari awal ya, 3-way. Nanti ini kan infus set ya. Kalau semisal kalian transfusi pakai transfusen kan, jadi nanti beda, soalnya ini ada saringannya gitu loh. Ini harusnya dioperasi tadi. Berarti sebelum mengalir ya Pak?
apa? Triwaynya sudah mengalir. Iya, nggak apa-apa sih kalau misal baru mau. Nah, ini kan udah ya. Terus kita akan memasangkan ini ke valve darah. Jadi ya, ini tuh buat kata Pak Chandra buat donor darah. Jadi emang bukan ini sih biasanya. Nah, pas kalian mau tusukin itu, jangan diginin ya. Tapi giniin aja, atau ini kan harus steril kan. Jadi nanti misalkan ada alcohol swab, jadi diginiin aja. Kayak gitu. Di swab dulu, terus langsung aja. Nah, udah. Terus ini digantung, minta tolong sampai ini. Harusnya tuh totalnya ada 4 inset ya, tapi kekurangan Bentar. Tadi udah dialiri ya. Nah, berarti kan tadi yang dari ini dari enggak, ini yang dari NaCl ya. Berarti yang ditutup ini. Udah dialiri, kemudian langsung aja kita aliri dulu. Nah, alirin pertama itu 15 menit pertama itu 2 mili per menit dulu. Untuk melihat nanti apakah ada reaksi alergi. Jadi kita aliri, oke baik Bapak, ini saya aliri ya Bapak ya. Untuk produk darahnya 15 menit dulu, sebanyak 2 mili per menit gitu ya. Jadi bentar aja biar kita bisa melihat responnya. Oke, kita tutup berarti yang dari ini. Nah, ini udah ditutup. Ya Allah, astaga. Nah, udah kan? Enggak, dimatiin. Kalau darah mengalir berarti NaCl ditutup ya. Gimana sih nih? Bener ya? Bener gak? 2 milinya gimana? 2 mili per menit nantinya. Nah, itu 15 menit pertama sih biasanya. Jadi kalian hitung aja biasanya. Nah, kayak gitu. Nah, itu bisa kalian tungguin kan di sini kan. Jadi kayak melihat terus. Takutnya tiba-tiba mati kan biasanya. Nah, terus abis 2 mili udah ya, langsung aja. Udah 2 mili selama 15 menit pertama. Nah, setelah itu kita cek lagi tanda-tanda vitalnya kayak tadi ya, diulang. Tadi ya tetevela, demam, mual muntah dan keluhan lain. Udah tidak ada Bapak ya. Oke, saya lanjutkan selama 1 jam. 1 jam ya, 1 jam pertama kita itu 15 mili ya, 15 mili per menit 1 jam pertama. Nah, udah baik Bapak, ini nggak apa-apa ditinggal. Nanti setelah 1 jam saya datang lagi ya Pak ya untuk mengecek tanda-tanda vital atau ada reaksi alergi. Oke, aku pergi terus datang lagi nih. Oke, udah dicek ya lagi ya, udah cek tanda-tanda vital reaksi alergi. Kemudian kita lanjutkan untuk transfusi darahnya itu sampai habis gitu. Kan udah dicek udah nggak ada ya, udah nggak ada reaksi alergi. Jadi tadi 15 menit pertama cek TTV, 1 jam pertama cek TTV, terus nanti sampai habis cek TTV kayak gitu. Udah selesai semuanya. Oke, ini produk darahnya sudah habis, saya akan mengecek TTV-nya lagi dan reaksi alergi apakah ada. Oh, tidak ada. Nah, kemudian setelah itu kita aliri lagi NaCl 50 sampai 100 cc. Jadi di awal sama di akhir. Jadi yang dari darah ini dimatiin gitu. Dan dimatiin dan bisa juga udah dilepaskan kayak gitu. Nanti ini ditutup aja pakai yang ada tutupannya kan biasanya kayak gitu. Nah, setelah dialiri 50 sampai 100 cc udah selesai tuh. Tapi ada keberlanjutannya lagi. Jadi setiap 15 menit ke depan kita akan selalu datang ke sini untuk mengecek TTV-nya. Kan bisa aja dia reaksi alergi timbul kayak ke beberapa menit ke depan lagi kan pas udah selesai. Jadi itu kontrak waktu selanjutnya kan ada kan. Jadi baik Bapak, bagaimana perasaannya, evaluasi perasaan, kemudian tadi didokumentasikan apa saja yang sudah dilakukan, kemudian kontrak waktu selanjutnya baik Bapak. Jadi nanti setelah 15 menit lagi saya akan datang lagi ke sini untuk mengecek tanda-tanda vital ataupun reaksi alergi. Ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Baik, saya kalau tidak ada saya izin kembali ke nurse station. Terima kasih atas kerjasamanya, cuci tangan. Sudah paham nggak? Ada yang mau ditanyain? Ya. Tadi kan waktu dipasang selang transfusinya itu kan tidak dialirkan dulu, apakah tidak apa-apa Kak? Soalnya kan kadang kan kalau kecolongan udara itu darahnya menggumpal gitu, tapi kalau khusus yang transfusi aman berarti Kak?
Yang maksudnya yang pas pakai three-way itu bagaimana sih? Iya, yang pas tadi dipasang yang selang transfusinya kan nggak dialirkan darah dulu kak, langsung disambungkan ke triway-nya kan masih ada udaranya. Nah itu nggak Oh iya, itu biasanya dialirin dulu. Iya, jadi dialirin dulu tapi darahnya jangan kebuang banget ya. Jadi sampai sininya aja baru dialirin. Kayak gitu. Dan NaCl-nya juga kayak gitu ya. Jadi harus dialirkan dulu. Intinya itu di awal banget biar udaranya keluar. Kita harus pastiin banget kayak gitu. Ada lagi? Iya. Ada lagi? Ya. Kalau dari awal cuma terpasang infuser, berarti kita harus ganti dengan three-way gitu. Dari awal. Nah, ini tuh kata Pak Chandra tuh ada dua opsi sih sebenarnya. Biasanya tuh pakai three-way atau ada Y connector itu kan, pasti jelasin. Jadi Y connector itu kayak cuman satu, terus ada Y-nya gini, jadi dua. Tapi itu nggak ada di lab, jadinya pakai ini kayak gitu. Tahu nggak? Atau bisa juga, misalkan kalian pakai bisa nggak ya? Kan ada kan aboketnya kan, terus nanti ininya kalian lepas terus diganti sama yang dari infusetnya itu, kayak gitu juga apa-apa. Tapi kayak ini nggak sih, ribet nggak sih? Mending ini nggak sih kayak gitu. Ada lagi sebelum kalian praktik? Udah? Oke, langsung aja ya.